Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Risalah Allah. Channel ini berisi konten kajian Kitabullah. Materi yang dideskripsikan merupakan hal-hal yang jarang sekali dibahas di jagat ini. Tentunya dan dipastikan Anda akan mendapat sesuatu yang baru setelah menonton channel ini. Dipastikan juga bahwa apa yang dideskripsikan channel ini bukan merupakan pola pikir saya sendiri dan bukan merupakan pola pikir manusia lainnya. Tapi yang dideskripsikan ini adalah sesuatu yang berasal dari Kitabullah dan yang pasti akan mencerdaskan, bukan membodohi. Silakan subscribe, like, dan share jika berkenan dan dirasa bermanfaat bagi kita semuanya. Kita sekarang ngebahas anggar saja kapasitas atau bobot atau muatan kolbu. Apa yang siogia yang mengisi kolbu kita? Isi kolbu itu harusnya apa? Allah memberikan kolbu kepada kita kehayang Allah teh, harusnya kita isi apa kolbu itu? Apa isi dari hati kita harus? Ya toh? Dan secara primordial, hati kita ini udah terlalu penuh. Udah terlalu penuh dengan sampah-sampah. Virus corona. Udah terlalu penuh dengan daki-daki, kotoran. Kenapa? Karena apa yang kita isi pada hati? Kita di usia remaja seperti usia kalian, udah kita isi hati kita itu dengan getaran-getaran asmara, getaran cinta, perawewean, perwanita, ya kan? Betul nggak? Nah, apa yang siogianya menjadi muatan kolbu itu, yang memboboti kolbu itu, yang menjadi kapasitas kolbu itu? Coba lihat di surat Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu berkata, Kul lam tu'minu
Salah itu terjemahannya. Berkata apa orang Arab Badui? Kami telah beriman. Nah, Pulang. lewat tadi itu kan. Amanah. Nah, Kami telah beriman. kami telah Telah beriman. Ya, Pulang. perkataannya ya, orang Arab Badui itu berkata Telah beriman. amanah, kami telah beriman. Pulang tu'minu wala in qulu aslamna walamma yadkhulul iman. Katakanlah kamu belum beriman, tapi katakanlah kami telah tunduk. Terus Karena iman itu belum masuk ke dalam qulubikum, ke dalam qalbu, ke dalam hati. In tuti Allah wa Rasulah, dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, la yaridkum min a'malikum, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Dan innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah maha ghafur, maha pengampun lagi maha penyayang. jadi isi kolbu itu harusnya apa? Ya. Ini yang kemarin contoh perbedaan antara lam, la dengan lam. Di sini dipakainya lam, yu, minu. Ya. Cantik kalimat ini gunakan ya. Artinya lam tu'minu. Iman kalian itu belum bekerja. Ini katanya kata kerja, fiil. Kata kerja. Belum bekerja. Ya. Lantaran. Enggak, bukan la tu'minun. Hah? Lantaran. Never. Tidak akan pernah. Lantardo, tidak akan pernah ridho misalnya. Lantardo. Kan? Tidak akan pernah ridho. Angka Yahudi wa Nasara. Yahudi dan Nasara itu, orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridho kepadamu. Jadi bukan tidak beriman, tapi belum. Nah. Jadi Allah sendiri tidak menjas, ya kan? Tidak menjustifikasi orang itu tidak beriman, tapi belum. Berarti ada kemungkinan kan? Ada kemungkinan. Qulu, katakanlah aslamna. Ya. Jadi perkataan yang paling jujur itu harusnya kami baru Islam. Yang kemarin kita gambarkan pohon. Ini kan. Nah. Iman itu di akar. Ini kolbu nih. Ya. Islam itu di batak. Islam nih. Ini akal nih. Yang mana? Mengamalkan pohon yang baik. Ibrahim ayat 24. Walamma yadkhulil iman. Iman itu belum masuk ke dalam kolbu kalian. Belum. Bukan terhadap kita. Ya. Jadi orang kalah perang masuk Islam. Kalah perang masuk Islam. Bukan karena iman, karena kalah perang. Bukan karena imannya.
imannya belum masuk ke dalam kolbu. Sama kayak kita nggak tahu nih kita, apakah iman udah masuk dalam kolbu kita, gitu kan? Jadi untuk mengetahui Iya. itu apa? Hah? Mengetahui iman itu udah masuk. Untuk mengindikasi Iman sudah tercip pada kolbu. iman itu sudah masuk ke dalam kolbu, gampang. Wa in tutiullah. Selanjutnya kan. Ketika dia itu pasti taat kepada Allah dan Rasul. Wa in tuti Allah Nah, wa rasul. Allah itu kan. Taat. Taat. Iman itu punya siapa? Punya Allah. Taat kepada Allah dan Rasul. Innallaha ghafurur rahim. Nah, itu masalah iman. Ingat. La yatikum min a'malikum syai'. Innallaha ghafur. Allah itu ghafur. Orang bilang maha pengampun. Kan udah Islam, kok maha pengampun sih? Gitu kan? Apa ini ghafur Allah di sini? Jadi Allah itu maha pengampun bukan karena kita buat salah, tapi karena dia Rahim. Oh. Karena dia punyanya. Dia siapkan ampunan. Iman belum masuk ke dalam kolbu kita, itu udah ghafur. Menjadi Islam kedah eres perang itu sudah diampuni oleh Allah. Ya kan? Sholat, puasa, ya kan? Itu baru Islam gitu loh. Itu baru orang kalau karena iman sholatnya, dia nggak akan mikirin berapa besar pahala yang didapatnya. Karena dia percaya Allah tidak akan mengurangi sedikit pun amal kalian. Itu sholat karena makrifat. Maka di sini ada ihsan. Ihsan itu adalah ketika kita berbuat, kita membayangkan Allah itu melihat. Dan kita pun melihat Allah. Jadi saling Jadi ketika kita melaksanakan syariat Islam ini, itu karena ingin dilihat oleh Allah. Iman itu kan. Orang ibadah karena yang dilihat ke Allah gitu. Yang diperhatikan Bos, Allah. tinggal liain. Inilah yang siogi ada di kolbu.
Dalam nih kan. Orang kalau sholatnya karena riaknya karena Allah, mau masalahkan rek. Mau cerewet, ini enggak? Mau cerewet. Tadi kan di hati pakenan kayak Ya rohu. aro Alam ya alam bi anna Allah yaro. Allah ya roh. Itulah. Tentunya iman tentang Allah ya. Ya kan? Jadi kalau itu harusnya berisikan iman tentang mungkinkah ada iman tanpa kenal dari tanpa mengenal Allah. Ya kan? Kenal dulu dong Allah. Orang tidak akan mau mengenal Allah kalau tidak ada cinta. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang beriman itu cintanya lebih kepada orang yang kita cintai, pasti kita ingin kenal kan. Mungkinkah ada Islam tanpa kenal cinta Allah? Gitu. Paham? Naon ya? Naon? Ya? Selanjutnya di surah Al-Maidah 41. Dan ya, fokus ya. Ini hampir sama nih. Ya ayuhar rasul. Udah. Hai Rasul kata Allah. La yahdun kalladzina yusari'u fil kufri. Janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang dengan bersegera yusari'una, bersegera kepada fil kufri, pada kekafiran. Jangan. Sedih aja nggak boleh. Ngambek. Wah, kafir siapa orang? Teka haji. Ya. Kamu disedihkan. jadi orang yang misalkan ayat yang orang-orang kafir itu orang tong sedih gitu kan. Tong sedih, tong ngambek. Ya jangankan sedih. Jangankan ngambek. Sedih aja tidak boleh. Kan orang kadang-kadang gitu kita kan. Ini BI loh. Disinilah kita belajar membersihkan hati kita, kolbu kita. Jangan sampai di kolbu kita ini ada
kesedihan, ada kebencian, ada kemarahan. Kolbu ini harusnya isinya adalah Iman. Inilah cara Allah menjaga kebersihan hati kekasihnya kan. Janganlah kamu disedihkan oleh orang yang dengan sengaja bersegera kepada kufri. Orang yang yusari'u fil kufri tadi ternyata minal ladzina qalu amanna bi afwahihim. Yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka, kami beriman. Di mulut mereka mengatakan kami beriman. Oh, aman. Walam tu'minu qulubihim. Padahal Belum. hati mereka belumlah bekerja iman. Ya. Ada nggak di dunia ini orang yang dengan jujur mengatakan saya ini kafir? Nggak ada. Semua orang merasa dirinya beriman. Kayak wae nenggalong. Hah? Nenggalong. Nunggu gangguan juga. Ya, kafir, gak wiring tak. Aya ini aku atau. Gimana? Aya wae tidak gitu. Ya. Bangga. Bangganya. Asli. Sedih aja nggak boleh, apalagi ambek-ambekan. Asli. Beginilah cara Allah menjaga hati. Jangan sampai dikotori oleh hal-hal yang gara-gara orang begitu kita jadi begini. Nggak, jangan. Kepengaruhan, Pak. Jangan kepengaruhan hati. Yang lebih menyedihkannya lagi, dia memang ngaku beriman. Ya. Tapi yusari'u fil kufri. Karena nggak ada orang yang mengaku dirinya kafir. Semua pasti merasa dirinya dia melakukan begini begitu itu karena iman kan. Walam tu'minu fi qulubihim. Padahal hati mereka itu belumlah bekerja iman. Wa minal ladzina hadu. Dan dari orang-orang Yahudi. Aduh. Yahudi itu hobinya samau lil kadzib. Hobinya itu mendengar berita-berita hoax. Hobi. Awas. Hobi mendengar berita hoax langsung share, ya kan? Share. Nggak tahu yang di-share itu adalah hoax. Yang begitulah hobi. Wasamau li kaumin, dan mendengarkan terhadap kaum akhirin lam ya'tuka. Dan amat suka mendengar perkataan orang lain yang belum datang kepada Rasul. Itu Kaum yang lain yang nggak pernah belajar kepada Rasul. Tapi didengerin omongannya. Karena dia mungkin secara eksistensi, wow. Yuharifuna kalam.
Mereka itu yuharifu, mengharfiahkan kalamullah. Mimba'di mawadi, dari mawadi itu menggambarkan sesuatu yang wadok, sesuai porsi. Jadi kalamullah itu diharfiahkan di luar porsinya, ngerti nggak? Secara maknanya begini dirubah menjadi begitu. Oh, Ngerti ya maksudnya? harfiah nama kieu tapi artina Disikapinya begitu. Memang contohnya kemarin tuh kan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatu wa lahum azabun azim. Diberi azab. Tapi tayyib. Udah di luar porsi itu kan. Masa Allah memberi azab disebut tayyib? Karena terlena dengan harfiahnya. karena tanya pemaknaan Nah. jadi nggak didengerin laguna gitu. Yaqulu utitum hadza. Ini dari Allah. Terimalah, kayak gitu kan. Dari mana? Maka dia disuruh fakhuduhu, hati-hati. Hati-hati. Bukan ini maka ada Fahdharu. Hati-hati. Banyak orang yang mengaku-ngaku ini dari Allah. Pegang. Ya, dari Allah. Padahal bukan. Sudah dirobah dari tempatnya. Wa may yuridillah fitnatah, dan seterusnya lah. Tapi inti dari ayat ini adalah menggambarkan bahwasannya kolbu itu muatannya, siogianya adalah di Jadi Pak, harus dapat dikehendaki Allah biarkan sesat. Wadah. nggak ada kalimatnya seperti itu. zaman aja fasaru wa min dunillah. Wa may yuridillah, siapapun, ya kan? Di situ adalah kalimatnya fitnatahu. Nah, Ini enggak? tahu Fitnah. Ini ngaco. Hah? Ya. Ngaco sekali.
mannya itu, jadi siapapun yang menginginkan ya, Allah menjadi fitnah, itu Allah menjadi terfitnah. Allah terfitnah nggak sekarang? Terfitnah. Islam. Kalau nggak Islam, Allah nanti marah. Terfitnah nggak? Ya. Ya Allah taala itu Sholat kamu. Kalau nggak sholat nanti diazab Allah. Terfitnah nggak Allah? Terfitnah. siksa sama meninggalkan sholat kubur Ya, itu maksudnya. Banyak kan fitnahan-fitnahan yang diterima Allah, yang dikenai ke Allah, kan? Namakan Allah. Bencana manusia dibilang Allah murka. Terfitnah Allah kan? Corona dibilang azab Allah. Terfitnah. Dikit-dikit Allah murka, dikit-dikit Allah marah, dikit-dikit Allah mere azab. Hah? Ya toh? Dikit-dikit Allah mere hukuman. Jadi Allah yang tergambar sama umat itu adalah Allah sosok yang menyeramkan, mengerikan dan jahat. Terfitnah. Itulah yang digambarkan. Itu maksudnya Sal. Nah, nggak ada kata sesat itu nggak ada. Lagi-lagi. Ya. Makanya kata ulama hati-hati baca terjemah gitu kan. Ya. Harus bawa ilmu. Nah, ini contohnya gitu. Yang jelas kalimatnya adalah wa may yuridillah, barang siapa menginginkan Allah itu fitnatah, menjadi fitnahnya. Fitnatah. fitnahnya Ya kan? Fitnahnya siapa? Fitnahnya si man gitu kan. ini siapapun Falan tamli kalahu, maka tidak akan pernah gitu. Falan tamli kalahu, tidak akan dari Allah syai'ah sedikit. tidak akan pernah menolak sesuatu pun dari Allah. Falan tamlika, kamu itu tidak punya kewenangan atas itu. Kamu itu tidak punya kewenangan terhadap Allah. Karena Allah lah yang berwenang. Tamlik itu kata malik tuh kan. Malik Paham sah? Nah, jadi kesimpulan kapasitas atau bobot atau muatan kolbu adalah di